Shalom God Lovers yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menikmati kemurahan Tuhan yang kita alami setiap hari dalam hidup kita. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapa, teramat baik Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu Bapa, yang tak pernah henti-henti dalam hidup kami. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Pendeta Muhammad Rusli Mono Arfa dalam program Word from Heaven. Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan yang baik-baik saja, dan mari kita bersaat teduh sebelum kita beraktivitas di hari ini. Dan saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat satu ayat di Mazmur 42 ayatnya yang keempat, dikatakan begini: air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu. Tema yang akan saya angkat hari ini adalah pergumulan hidup orang percaya. Nah, Bapak Ibu, menjalani hidup sebagai pengikut Kristus di tengah-tengah dunia yang jahat ini adalah sebuah proses ujian iman. Dunia saya katakan yang jahat karena waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan Yesus sudah mengingatkan dunia akan membenci engkau. Nah, jadi
ketika kita menjalani kehidupan sebagai orang percaya di tengah dunia yang semakin jahat ini, saya katakan ini adalah sebuah proses ujian iman. Mengapa? Karena banyak orang yang tidak suka dan benci terhadap orang-orang percaya. Lihat saja bagaimana orang percaya beribadah dibubarkan, gereja susah dibangun. Hari-hari ini siapapun pemimpinnya, ya kan? Dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, masih saja tetap tidak diizinkan orang percaya memuji Tuhan, beribadah secara leluasa di negara yang notabene negara Pancasila. Tetapi tidak mengapa, tentang hal itu Alkitab sudah menyatakan di dalam Matius pasal 10 ayat 22, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, kata Yesus. Jadi bukan hal yang mengejutkan lagi bila orang percaya seringkali mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan, ditindas, dicemooh, diintimidasi, diperlakukan tidak adil. Hal itu yang seringkali membuat jiwa kita sangat tertekan. Nah, pergumulan hidup yang berat ini pun dialami oleh yang namanya Bani Korah. Bani Korah adalah keturunan anak-anak Korah bin Yishar bin Kehat bin Lewi yang melayani di kemah suci sebagai penjaga-penjaga pintu masuk kemah. Kalau saudara baca itu di 1 Tawarik 9 ayat 19. Dan tim pemuji Tuhan, ya. Jadi Bani Korah ini merupakan tim pemuji Tuhan. Itu saudara baca di 2 Tawarik 20 ayat 19. Nah, mereka Bapak Ibu mengalami tekanan yang luar biasa dari orang-orang fasik yang tidak pernah berhenti untuk mencela, melemahkan, ya, menekan dan bahkan mencemooh. Mazmur 42 ayat 11 bilang begini, seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Suatu pengakuan jujur dari Bani Korah yang jiwanya begitu tertekan sehingga ia pun menumpahkan keluh kesahnya kepada Tuhan. Dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Mazmur 42 ayat 6 dan 7. Meskipun demikian, Bani Korah tidak mau larut dalam keputusasaan dan kepedihan hati yang berkepanjangan. Tidak mau dikalahkan oleh situasi yang ada. Mereka tetap berharap kepada Tuhan dan mengingat-ingat kasih setia Tuhan. Tidak kuat hadapi tekanan hidup yang berat. Hari-hari ini banyak orang kehilangan semangat dan frustasi. Inilah saat-saat yang dimanfaatkan iblis untuk mendakwa dan mengalihkan fokus hidup kita untuk tidak memandang kepada Tuhan dan segala kebaikannya. Tuhan itu bagi kita sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan untuk tidak gagal fokus. Walaupun situasi di sekitar kami tidak mengenakan. Karena kami ada di dalam dunia yang jahat. Hari-hari ini kami melihat banyak orang percaya dilemahkan, diintimidasi, dibubarkan ibadah mereka, dilarang, dihambat untuk beribadah. Tapi kami tidak mau larut dalam kesedihan. Kami percaya bahwa Tuhan beserta dengan kami.
hamba doa untuk setiap mereka yang senantiasa mengikuti tayangan ini. Kiranya mereka semua hari ini diberkati, perlindungan Tuhan sempurna atas mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu diberkati dengan tayangan ini, Bapak Ibu silakan membagikan link ini kepada yang lain supaya mereka juga diberkati. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.